Di sebuah hutan yang lebat, hiduplah sang kancil yang terkenal akan kecerdikan dan kelihayannya. Namun, di balik kecerdasannya, tersimpan pula sifat keserakahan dan keangkuhan. Tak jauh dari hutan itu, terhampar kebun Pak Tani yang subur, penuh dengan buah-buahan dan sayuran segar. Yang paling menggoda hati kancil adalah barisan timun-timun gemuk hijau ranum yang berkilauan embun pagi, aromanya semerbak memancing liur. Setiap malam, dengan langkah ringan dan senyum licik, kancil menyelinap masuk ke kebun Pak Tani, memetik timun-timun terbaik, lalu menghilang tanpa jejak. Ia selalu merasa tak ada yang bisa mengalahkannya. Hahaha, Pak Tani tua itu tak akan pernah bisa menangkapku, sering ia membatin. Namun, Pak Tani bukanlah orang sembarangan. Ia adalah seorang yang sabar dan bijaksana, dengan mata setajam elang. Setelah berkali-kali kebunnya dirampok, Pak Tani tahu siapa pelakunya. Ia tidak marah, melainkan tersenyum tipis dan menyusun rencana. Ia membuat sebuah jebakan sederhana, namun mematikan bagi kesombongan kancil. Di jalur biasa kancil menyelinap, Pak Tani menggali lubang dangkal dan menutupinya dengan anyaman dedaunan kering yang ditaburi getah nangka super lengket yang transparan, kemudian menaruh satu buah timun paling besar dan montok tepat di atasnya sebagai umpan. Malam itu, kancil datang lagi dengan perut lapar dan hati sombong. Matanya berbinar melihat timun raksasa yang seolah menantinya. Tanpa sedikit pun curiga, ia melangkah maju. Plak! Kaki depannya menempel erat pada getah lengket itu. Kaget, ia mencoba menariknya. Namun semakin ditarik, getah itu semakin kuat mencengkeram. Kancil panik. Ia mencoba melompat dengan kaki belakangnya, namun plak, plak, kedua kaki belakangnya pun ikut terperangkap. Tubuhnya meronta-ronta dengan putus asa, namun semakin ia bergerak, semakin banyak bagian tubuhnya yang tertempel getah. Hingga akhirnya seluruh tubuhnya berlumuran lengket dan ia tak bisa bergerak sedikit pun. Timun di depannya kini tampak seperti ejekan. Kancil hanya bisa terdiam, pasrah, dan malu, menunggu pagi tiba. Saat Pak Tani datang keesokan paginya, ia menemukan sang kancil terperangkap tak berdaya, seluruh tubuhnya kotor dan lengket, dengan tatapan mata penuh sesal dan ketakutan. Pak Tani hanya tersenyum, bukan senyum marah, melainkan senyum bijaksana. Nah, kancil, setiap perbuatan jahat pasti akan ada balasannya. Kecerdikanmu tidak akan berguna jika digunakan untuk hal yang tidak baik. Sejak hari itu, sang kancil belajar pelajaran berharga. Ia dilepaskan oleh Pak Tani, namun kisah lengketnya itu menjadi bahan tertawaan hewan-hewan lain di hutan. Kesombongannya runtuh, dan ia pun tak pernah lagi mencuri timun Pak Tani. Ia akhirnya sadar bahwa kecerdikan sejati adalah yang digunakan untuk kebaikan, bukan untuk mencelakai orang lain atau mengambil hak orang lain.